Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lakukan pembahasan mengenai soal latihan di sistem reproduksi kelas 11 semester 2 ya. Mari kita bahas dari nomor pertama. Di sini ada organ reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan fetus. Untuk perkembangan dan pertumbuhan fetus atau ini disebut juga embrio, itu terletak di dalam rahim. Nah, rahim itu disebut juga dengan yang namanya uterus. Sedangkan kalau ureter ini adalah saluran penghubung dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Sedangkan ovarium adalah tempat untuk pematangan sel telur atau ovulasi. Oviduct disebut juga dengan tuba fallopi atau biasa disebut sebagai tempat untuk bertemunya ovum dengan sperma atau disebut juga fertilisasi. Sedangkan vagina adalah tempat untuk kopulasi atau masuknya organ reproduksi laki-laki ke perempuan. Lanjut ke nomor 2. Pada peristiwa oogenesis atau pembentukan sel telur, setiap satu oogonium akan membentuk satu ovum yang fungsional, bukan 3 atau 2 atau 4 dengan 3 sel kutub. Berarti jawabannya adalah yang A. Berikut ini adalah pernyataan mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang nomor 1. Estrogen dan progesteron sangat diperlukan untuk terjadinya ovulasi. Yang digunakan untuk pematangan sel ovum atau ovulasi itu adalah hormon estrogen saja ya, bukan hormon progesteron. Terus selanjutnya nomor 2, estrogen cenderung menghambat produksi FSH oleh kelenjar hipofisis. Ya, betul sekali. Jadi yang nomor 2 itu betul pernyataannya, bahwa benar sekali FSH itu kan berfungsi untuk mensekresikan estrogen. Tetapi apabila jumlah estrogen ini sudah mencapai kondisi yang maksimal, maka dia akan memberikan respon untuk menghambat feedback negatif, menghambat untuk si FSH ini keluar. Tetapi dia akan kalau sudah maksimal, dia akan menjadi sinyal untuk LH ini keluar dari hipofisis. Gitu ya. Lanjut yang pernyataan nomor 3, fertilisasi ovum oleh spermatozoa biasanya terjadi di uterus. Itu salah ya. Fertilisasi itu terjadi di dalam tuba fallopi. Berarti pernyataan nomor 3 salah ya. Lanjut, hormon LH berperan dalam produksi progesteron. Ya, betul sekali. Kalau semakin tingginya LH, dia akan memberikan efek progesteron akan dieskresikan. Berarti nomor 4 betul. Nomor 5, jumlah estrogen dan progesteron selalu berfluktuatif di dalam darah. Betul sekali. Berarti pernyataan yang benar itu ada di pernyataan nomor 2, 4, serta nomor 5 ya nak ya. Nah, karena tidak ada jawabannya, berarti kita merujuk ke 2, 4, 5. Nah, jawaban yang paling dekat itu adalah nomor 3, 4, 5. Tapi 3 ini menjadi jawaban nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 4. Untuk melindungi janin di dalam rahim dari guncangan di sekeliling janin terdapat. Nah, untuk melindungi janin itu terdapat suatu cairan yang kita sebut juga dengan ketuban, sehingga janin ini tidak bumpy atau tidak terlalu berguncang, dan tidak langsung ketika ada guncangan di dalam perut sang ibu itu tidak langsung mengenai embrio atau janin yang ada di dalamnya, yaitu cairan ketuban. Cairan ketuban ini disebut juga dengan cairan amnion. Nah, kalau plasenta itu apa? Plasenta itu sama dengan bahasanya adalah
bahasa Indonesia itu adalah ari-ari, di mana plasenta atau ari-ari ini merupakan tempat masuknya makanan. Jadi darahnya ibu sama darah anaknya itu terhubung oleh plasenta. Jadi oksigen, makanan itu semuanya masuknya dari plasenta atau ari-arinya. Lalu lanjut, peristiwa pelurahan dinding rahim diikuti perdarahan yang dikeluarkan melalui vagina, pelurahan dinding uterus atau endometrium itu disebut dengan peristiwa menstruasi. Lalu lanjut, bagian yang berfungsi sebagai saluran urin dan semen pada sistem organ reproduksi laki-laki. Oke, keluarnya urin sama cairan semen dan sperma itu adalah uretra. Oke ya. Kalau ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinalia. Nah, terus epididymis itu adalah tempat penampung sperma yang sudah matang. Letaknya di mana? Letaknya masih di testis. Kalau vas deferens itu adalah saluran keluarnya si sperma dari epididymis menuju ke uretra. Oke ya. Lalu vesika seminalis adalah salah satu kelenjar yang nanti akan memproduksi cairan semen. Lalu lanjut kita ke nomor 7, pada peristiwa spermatogenesis atau peristiwa pembentukan sperma itu akan menghasilkan berapa nih? Nah, pada pembentukan sperma, satu spermatogonium atau satu sel induk sperma akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Lalu lanjut nomor 8, hormon yang memacu proses pertumbuhan sel telur. Nah, berarti ini ada pertumbuhan sel telur ya. Itu adalah hormon follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone atau yang kita singkat dengan hormon FSH. Di mana di FSH ini akan memacu pematangan sel induk telur dari oogonium untuk menjadi follicle the graft ya. Menjadi follicle the graft. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi FSH ini akan mengubah follicle primer ini menjadi follicle yang matang, yaitu follicle the graft. Lanjut, hormon yang sering digunakan untuk mendeteksi kehamilan pada tahap awal adalah hormon HCG. Oke ya. Karena tadi FSH ada hubungannya dengan pematangan follicle menjadi follicle the graft. Kalau ADH itu ada penyerapan air dan penyerapan air. Kalau LH itu hormon luteizing atau pembentukan corpus luteum. Lalu lanjut nomor 10, hormon yang mempermudah proses kelahiran itu apa aja? Yang pastinya bukan estrogen dan progesteron ya, bukan FSH dan LH, bukan androgen, bukan testosteron karena ini adanya di hormon laki-laki. HCG itu adalah hormon untuk tes awal kehamilan. Oke. Berarti bukan. Yang pasti adalah relaksin dan oksitosin. Di sini relaksin ini dia membantu melebarnya panggul. Melebarkan panggul sebagai jalan lahirnya ini ya. Sebagai jalan lahir untuk si janin. Oke, sedangkan kalau oksitosin tadi banyak sekali ya manfaatnya, ada hubungannya dengan kontraksi rahim. Terus selain kontraksi rahim juga oksitosin ini membantu untuk sekresi ASI di awal kelahiran. Terus lanjut nomor 11, organ reproduksi pada perempuan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi tadi Ismin adalah tuba falopi. Tuba falopi atau saluran falopi itu juga sama ya, atau biasa kita sebut juga dengan oviduct. Lanjut ke nomor 12,
Gangguan pada sistem reproduksi perempuan. Nah, berarti ini yang hanya terjadi pada perempuan berupa menstruasi yang disertai rasa sakit. Menstruasi yang disertai rasa sakit itu biasanya disebut juga dengan PMS atau premenstruation syndrome. Lanjut nomor 13, hubungan estrogen dengan proses ovulasi. Mari kita bahas satu persatu. Estrogen itu akan dikeluarkan oleh FSH. Jadi FSH ini ada di hipofisis. Oke ya, hipofisis. Baru nanti dia akan mensekresikan estrogen, karena hormon estrogen itu adalah hormon yang ada sel-selnya itu adanya sel target. Estrogen itu yang menyimpan adalah ovarium yang ada di organ reproduksi wanita. Nah, untuk pernyataan A, merangsang hipofisis untuk mensekresikan FSH yang akan menyebabkan folikel pecah, itu kurang benar ya. Jadi FSH lah yang FSH itu keluar dari hipofisis untuk merangsang estrogen sendiri yang ada di ovarium untuk melakukan proses pematangan folikel tadi hingga dia pecah menjadi folikel de Graaff dan keluar menuju ke oviduct. Berarti nomor yang A ini salah ya. Lalu lanjut, estrogen ini akan merangsang hipofisis untuk mensekresikan LH sehingga folikel yang tadi kan jadi untuk yang FSH ini dia akan mengubah yang namanya folikel primer menjadi folikel de Graaff. Oke, lalu setelah jadi folikel de Graaff muncullah estrogen. Nah, estrogen ini melakukan proses ovulasinya, ovulasi pematangannya. Nah, pematangan sampai dia keluar, lalu adanya estrogen ini menjadi sinyal untuk si hormon LH keluar, maka si ovum ini akan pecah. Ovum ini akan pecah dan ada korpus luteumnya. Korpus luteumnya ya. Oke, berarti nomor yang B itu adalah jawabannya ya. Kenapa yang C itu tidak? Karena estrogen itu tidak merangsang LH dan FSH. Ingat, justru FSH lah yang merangsang si estrogen untuk keluar. Dan kalau estrogen, dia akan merangsang yang namanya pengeluaran LH dari hipofisis. Oke, lanjut yang D. Kenapa tidak kita pilih? Karena yang menyebabkan korpus luteum itu menghasilkan progesteron itu siapa? Yang menyebabkan korpus luteum menghasilkan progesteron itu adalah hormon LH. Ini ya, berarti nanti itu juga salah. Yang E, merangsang folikel untuk menghasilkan progesteron yang tinggi. Ingat, folikel ini dia tidak merangsang progesteron ya, tetapi folikel ini akan merangsang folikel ini dirangsang oleh FSH untuk menjadi folikel de Graaff. Terus baru setelah folikel de Graaff, inilah yang akan merangsang keluarnya si estrogen. Jadi gitu ya. Berarti yang E juga salah. Jadi nomor 13 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 14. Berikut ini adalah organ reproduksi perempuan. Urutan jalannya sel telur. Oke ya, keluarnya sel telur ya, berarti proses ovulasi. Terus lanjut proses pembuahan atau fertilisasi. Dan proses penempelan embrio atau implantasi. Itu di mana saja? Mari kita bahas satu persatu. Untuk proses ovulasi sudah dipastikan dia hanya terjadi di dalam ovarium ya, di mana ovarium itu adalah nomor 5. Untuk fertilisasi kita sudah tahu terjadinya hanya di tuba fallopi. Tuba fallopi itu punya nama lain yang kita sebut juga dengan oviduct, atau kita sebut juga dengan saluran telur. Nah, saluran telur itu ada di nomor 1. Implantasi terjadi di mana? Implantasi yang sudah pasti terjadinya adalah di dinding rahim. Dinding rahim itu adalah endometrium. Nah,
Dinding rahim ini ada di dalam rahimnya seorang perempuan atau kita sebut juga dengan nama uterus atau di nomor 4. Berarti jawabannya adalah 5, 1, 4. Nah, itu jawabannya ada di pilihan E. Lanjut ke nomor 15. Di bagian ujung kepala sperma terdapat akrosom. Nah, akrosomnya ini dia berisi enzim hidrolisis. Karena berisi enzim hidrolisis, maka fungsi enzim ini sendiri adalah melisiskan. Melisiskan apa? Si enzim hidrolisis ini berfungsi untuk melisiskan si zona pelusida atau zona yang melindungi ovum agar dia itu hanya bisa dibuahi oleh satu buah sperma saja. Nah, zona pelusida ini hanya bisa dilisiskan oleh si akrosom ini atau hormon akrosom yang berisi enzim hidrolisis ya. Nah, berarti fungsinya untuk apa? Fungsi dari akrosom itu sendiri adalah membentuk enzim hidrolisis yang membantu sperma ini ya untuk menembus ovum. Lanjut nomor 16, hormon yang disekresikan oleh korpus luteum. Ingat, kalau udah ngomong korpus luteum berarti korpus luteum itu kan dibentuk oleh hormon luteizing atau si LH ini ya. Dengan adanya LH maka yang keluar adalah hormon progesteron. Nih ya, dengan adanya progesteron ini dinding rahimnya ini akan menebal untuk melakukan persiapan ke implantasi ya. Tapi kalau misalnya tidak terjadi proses fertilisasi, maka dinding rahim ini akan meluruh menjadi proses yang namanya menstruasi. Perbedaan zigot dengan ovum yang pasti kalau zigot memiliki lebih banyak kromosom ya. Kalau zigot itu berarti kan pertemuan antara ovum sama sperma. Dia kromosomnya adalah 2N sedangkan ovum ini adalah N. Jadi zigot itu memiliki lebih banyak kromosom dibandingkan sel ovum maupun sel sperma. Jadi sperma juga dia kromosomnya adalah haploid, sedangkan kalau zigot adalah diploid. Lanjut nomor 18, salah satu fungsi korpus luteum. Sudah tahu ya tadi, korpus luteum itu tidak ada hubungannya dengan proses ovulasi. Dan korpus luteum itu akan keluar ketika korpus luteum itu akan keluar ketika sudah ovulasi. Oke. Berarti tugasnya untuk apa sih korpus luteum? Ya karena sudah ovulasi berarti dia bertugas untuk melindungi si sel ovum. Melindungi serta menutrisi sel ovum selama proses ovulasinya ini. Jadi dia menutrisi si ovum ini ya. Jadi lebih tepatnya adalah nomor 18, jawabannya adalah B. Kalau yang menstimulasi ovulasi siapa yang menstimulasi ovulasi? Itu adalah hormon estrogennya. Oke, lanjut nomor 19. Yang menghasilkan testosteron itu siapa? Yang menghasilkan hormon testosteron sudah pasti adalah tubulus seminiferus ya. Lanjut nomor 20. Seseorang perempuan telah mengalami beberapa kali keguguran. Nah, dokter menduga hal itu disebabkan oleh kekurangan hormon yang menyebabkan lapisan dalam uterus atau kita sebut juga dengan endometrium itu yang terjadi pada ini meluruh seperti pada saat menstruasi. Berarti endometriumnya ini kurang kuat. Nah, untuk mempertahankan kehamilan maka endometrium itu kan harus menebal nih. Endometrium itu harus menebalnya itu harus kuat agar apa? Agar proses implantasi ketika ovum sudah divertilisasi ini menjadi lebih baik kayak gitu, lebih kuat. Nah, yang membuat endometrium bisa menebal itu adalah hormon progesteron. Nah, berarti lebih tepatnya siapa nih yang
mensekresikan hormon progesteron. Hormon progesteron itu distimulasi oleh LH. LH ini yang ada di hipofisis akan mengeluarkan hormon yang namanya progesteron. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut, cairan yang menyediakan energi bagi sel-sel sperma berasal dari mana? Yang pastinya energi ini didapatkan dari cairan semen. Nah, cairan semen pada laki-laki ini dia dikeluarkan oleh kelenjar yang namanya vesika seminalis. Sedangkan kalau kelenjar bulbouretalis dia mengeluarkan yang namanya cairan pelicin. Oke ya. Cairan pelicin. Sedangkan kalau prostat itu mengeluarkan cairan yang bersifat basah ya. Cairan yang bersifat basah atau kita sebut juga penetral tadi. Penetran cairan vagina. Lanjut, saat mencapai testis ini ya. Kalau testis FSH menyebabkan pembentukan. Kalau FSH itu akan memacu yang namanya proses pematangan sel sperma ya, atau kita sebut juga dengan proses spermatogenesis. Nah, berarti apa itu proses spermatogenesis? Proses spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma. Berarti jawabannya adalah yang D. Lalu lanjut kita ke nomor 23. Setelah melepaskan ovum yang masak ke dalam tuba Fallopi, follicle de Graaff ini akan ngapain nih? Oke ya, kalau ovum sudah masak kan tadi udah jadi follicle de Graaff. Oke ya, follicle de Graaff-nya itu dia akan mulai membantu perkembangan oosit lainnya. Jadi ketika ini ya follicle de Graaff itu merupakan oosit primer. Nah, oosit primer nanti kalau ketika sudah keluar ovulasi dia menjadi dia akan menjadi oosit ya, oosit sekunder. Ketika ovulasi dia akan menjadi oosit sekunder, di mana oosit sekunder itu dia sudah memiliki corpus luteum. Jadi berarti yang pasti tadi ya, dia bukan larut, dia tidak larut di dalam ovarium lalu tetap tinggal di dalam ovarium, tidak, tetapi dia akan keluar ovarium ya, membentuk corpus luteum mulai menghasilkan progesteron. Ketika follicle de Graaff sudah ini, maka dia akan membentuk corpus luteum dan menghasilkan progesteron. Oke ya. Lanjut nomor 24, hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum. Hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum akan menghambat perkembangan follicle de Graaff. Ya kan? Karena tadi merupakan komponen kontrasepsi oral adalah progesteron ini ya. Jadi hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum itu kan ibaratnya LH. LH itu akan menghasilkan siapa? Progesteron. Nah, sedangkan kalau misalnya LH-nya ini kita dihambat, maka yang tidak akan keluar adalah si progesteronnya ini. Terus lanjut pada siklus 28 hari, kadar LH yang paling tinggi bisa kamu lihat di nomor 30. Kadar LH yang paling tinggi ini ada di hari ke-14 ya. Karena ini 7, ini 14, terus nanti di sini ada 28 hari tuh ya. Berarti 14 ini kadar LH-nya ada di hari ke-14-nya. Lanjut, sel-sel yang mengalami meiosis 1 di dalam tubulus seminiferus. Meiosis 1 itu berarti dari spermatosit primer
dia yang masih 2N menuju ke spermatosit sekunder. Dan karena ada meiosis 1 itu kan dia reduksi ya dari 2N menjadi N. Berarti tubulus minivirus sel-sel yang mengalami meiosis 1 itu adalah spermatosit primernya. Lanjut, berikut gambar organ reproduksi wanita, tempat untuk fertilisasi membentuk sigut menjadi pada bagian. Nah, ingat fertilisasi itu terjadi di dalam tuba falopi atau kita sebut juga dengan ovida. Mari kita lihat bagian-bagiannya di situ ya. Nomor 1 ini adalah yang kita sebut dengan ovarium. Nomor 2 ini adalah tuba falopi ya. Tuba falopi atau oviduct atau saluran telur juga sama. Berarti jawabannya lebih tepatnya di nomor 2. Mari kita bahas yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah dinding rahim. Tempat untuk implantasi ya. Dinding rahim ini kita sebut juga dengan endometrium. Tapi berbeda kalau misalnya yang ditunjuk adalah bagian tengahnya ini. Ini adalah rahimnya, rahim atau yang kita sebut juga dengan uterus. Nah, yang nomor 4 itu adalah fimbria. Fimbria itu jumbai-jumbai yang akan menangkap ovum yang ketika sudah matang. Nomor 5 ini adalah cervix ya. Lalu lanjut nomor 28. Tahap pembentukan spermatosit sekunder ditunjukkan oleh nomor di sini kelihatan ya dari nomor 1. Nomor 1 itu adalah spermatogonium. Nomor 2 dia terjadi proses yang namanya mitosis. Lalu yang nomor 3-nya adalah spermatosit primer. Ya. Lalu dia mengalami meiosis 1. Ya, yang tadi ininya 2N menjadi N di spermatosit sekunder. Ini ya. Jadi spermatosit sekunder ya ditunjukkan pada gambar yang nomor berapa? Yang pastinya gambar yang nomor ketiga. Karena di situ jadi pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Lalu yang nomor 4-nya ini pembelahan ini meiosis 2 dari spermatosit sekunder, ini ya meiosis yang kedua. Dia akan menghasilkan yang nomor 4 yaitu spermatid. Nah, dari spermatid akan terjadi proses nomor 5 yaitu spermiogenesis. Akan menghasilkan spermatozoa. Lanjut nomor 29, pergerakan spermatozoa itu tergantung dari tadi ya banyaknya sama jenis spermanya. Namun ada hal yang paling berpengaruh yaitu pH saluran vaginanya. Jadi lebih tepatnya adalah pH. Lalu kita lihat ke nomor 30 di situ ya, dilihat. Soalnya adalah gambar tersebut menunjukkan perubahan konsentrasi hormon. Dari gambar tersebut kapankah ovulasi terjadi? Ingat, ovulasi terjadi ketika kadar LH yang membentuk korpus luteum itu tinggi. Oke. Nah, dipicu oleh apa LH-nya tinggi itu? Karena estrogen yang tinggi dia akan memacu LH keluar. LH ini keluar, maka akan terbentuk korpus luteum sehingga terjadi proses yang namanya ovulasi. Yuk kita lihat di situ ya. Nah, di situ terlihat ya pada saat B ke C itu hari ke-7 sampai 14 ini estrogennya ini tinggi nih. Si estrogennya lagi tinggi. Nah, estrogen ini dia akan memicu keluarnya LH sehingga terjadi proses yang namanya ovulasi. Berarti lebih tepatnya di yang nomor berapa? Ya nomor
C-nya ya, ovulasinya ini fase ovulasi. Lalu nomor A itu apa? A ke B itu adalah fase menstruasi. Oke. Terus B ke C itu adalah fase praovulasi. Lalu fase C itu adalah ovulasi. C, D, E itu proses pasca ovulasi. Oke, itu aja pembahasan dari soal sistem reproduksi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian melakukan proses pembelajaran dalam persiapan ujian akhir semester 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan raih prestasi dengan jalan yang jujur ya. Nah, sampai jumpa.